Perkenalkan, nama Kakak Trisa Amalia. Di sini Kakak mau melakukan interview untuk keperluan penelitian skripsi. Oke, kita mulai pertanyaan pertama. What do you think about oral presentation? Apa pendapat kamu tentang presentasi lisan? Menurut saya presentasi lisan itu presentasi yang dimana kita berbicara spontan, berbicara uh, im, apa, ya berbicara spontan lah dibilang, dan juga kita juga harus mempunyai acknowledge untuk berbicara spontan tersebut. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, are you someone who often makes presentation in class? Yes or no, why? Apakah kamu termasuk orang yang sering melakukan presentasi lisan, ya atau tidak? Kenapa? Untuk sekarang iya, karena di dalam setiap mata kuliah ataupun materi hampir semuanya mostly menggunakan presentasi lisan. Oke, kemudian, how long have you been studying English using oral presentation activities? Sudah berapa lama kamu belajar bahasa Inggris menggunakan kegiatan presentasi lisan? Sudah mulai dari kapan gitu? Sudah mulai dari kapan? Dari SMK sebelumnya sudah pernah, tapi lebih sering presentasi lisan di waktu kuliah ini, Kak. Berarti dari pertama masuk kuliah sudah menggunakan Iya, presentasi lisan. iya. Kemudian, do you think oral presentation activities create a better learning atmosphere in English speaking class? Menurut kamu, apakah kegiatan presentasi lisan menciptakan suasana belajar yang lebih baik di dalam kelas berbahasa Inggris? Menurut saya baik, pasti tentunya sangat baik buat di kelas, karena dari presentasi lisan tersebut juga kita bisa discussion sesama teman, ataupun juga bisa membuat sebuah discussion untuk materi tersebut. Jadi kita bisa membahas sama-sama, terus juga kita bisa dapat mengerti ataupun bisa memahami materi tersebut dengan baik. Oke, kemudian how do you feel when you are going to make an oral presentation? Bagaimana perasaan kamu ketika kamu melakukan presentasi lisan? Nervous, tentunya sangat nervous, karena presentasi lisan juga memerlukan spontanitas dari kita. Jadi pastinya feeling kita nervous, takut salah dalam berbicara sih, Kak. Apakah itu merupakan tantangan kamu? Bagaimana pengalaman kamu mengatasinya? Tantangan pasti tentu iya, tantangan buat saya, dan juga pengalaman pasti pernah melakukan kesalahan setiap misalnya melakukan presentasi lisan, karena dari nervous tadi, dari ketakutan tadi, pasti juga bisa melakukan kesalahan seperti salah mengucapkan kata ataupun salah memahami dari materi tersebut ataupun yang akan disampaikan, materi yang akan disampaikan tersebut. Oke, kemudian can you explain to me how you prepare your presentation? Bisa kamu jelaskan bagaimana kamu mempersiapkan presentasi kamu? Tentunya banyak banyak mencari sources yang relevan, terus juga banyak mencari informasi yang relevan yang bisa membuat saya bisa confident dalam mengucapkan materi-materi tersebut. Oke, kemudian how do you prefer to present the material working in a group or alone? Bagaimana kamu lebih suka menyajikan materi atau menyampaikan materi ke depan bekerja dalam kelompok atau sendirian? Menyajikan, saya lebih prefer ke sendiri, karena saya bisa memahami, mendalami materi tersebut dengan baik tanpa adanya, tapi saya juga memerlukan teman untuk memberikan informasi yang lain, tapi saya berusaha lebih ke diri saya sendiri untuk menyampaikan materi-materi yang akan saya sampaikan. Oke, kemudian what problems do you face when presenting a topic? Masalah apa yang kamu hadapi saat menyajikan suatu topik?
Masalah yang dihadapi tentunya presentasi saat waktu blank. Kayak misalnya kita sudah menyiapkan materi tersebut, sudah paham dengan materi tersebut, tapi karena adanya nervous, karena adanya ketakutan saat maju ke depan, presentasi ke depan, hal tersebut membuat otak kita menjadi blank gitu. Jadi hal tersebutlah yang menjadi tantangan utama, problem utama dalam menyajikan suatu materi. Nah, terus gimana kamu mengatasi ngeblank itu? Berusaha untuk confident kembali dengan berusaha membuat kosakata ataupun oral yang bisa dipahami oleh semua, Kak. Oke. Kemudian, what would you do if you were asked to choose a presentation topic to present during lesson and then you found a difficult topic? Apa yang kamu lakukan jika kamu diminta memilih topik presentasi yang akan kamu sampaikan pada saat pembelajaran dan kemudian kamu menemukan topik yang sulit? Sama seperti sebelumnya, saya tentunya sebelumnya mencari banyak informasi dari berbagai sumber untuk bisa memahami topik tersebut, apalagi topik itu sulit kan, Kak. Jadi saya terus mencari informasi tersebut dan juga bisa menanyakan informasi yang relevan dari teman saya. Jadi saya dapat menggabungkan keduanya supaya topik tersebut bisa saya pahami. Apakah itu merupakan tantangan bagi kamu atau enggak? Tentunya tantangan buat bagi saya, Kak, karena sulit mencari informasi-informasi yang bisa kita pahami dari topik yang sulit tersebut. Oke. Kemudian, how do you feel when the lecturer suddenly asks you to give an oral presentation in front of the class? Bagaimana perasaan kamu ketika dosen tiba-tiba meminta kamu memberikan presentasi lisan di depan kelas? Perasaan takut pasti, Kak, takut karena tiba-tiba dipilih untuk menjelaskan materi ataupun menjelaskan kembali kan materi tersebut. Tentunya takut, tapi sebisa mungkin untuk bisa memahami dan apa ya, Kak, menyimak dengan baik materi tersebut supaya bisa secara tiba-tiba dosen memilih kita tidak blank gitu. Jadi kita bisa setidaknya at least kita bisa paham, kita bisa jawab sesuai dengan kemampuan otak kita gitu. Oke, apakah itu tantangan bagi kamu? Tentunya tantangan bagi saya karena sulit untuk membuat kata-kata yang bisa dipahami dosen dan juga bisa dipahami semuanya, karena apalagi cuma hanya kita yang paham, tapi kita tidak bisa memberikan pemahaman yang baik gitu, Kak. Oke. Kemudian, what if you got a question from your friend during a presentation? What would you do? Bagaimana jika kamu mendapat pertanyaan dari teman kamu saat presentasi? Apa yang kamu lakukan? Spontan dengan apa yang ada di pikiran, karena kalaupun juga diam terus, jadi tidak ada yang masuk gitu. Jadi sebisa mungkin untuk memberikan jawaban yang bisa kita jawab dengan baik gitu, yang ada di otak kita doang. Apakah itu merupakan tantangan bagi kamu gitu? Tentu tantangan, Kak. Ya. Kemudian, what do you do if you forget what you to say during a presentation? Apa yang kamu lakukan jika kamu tiba-tiba lupa apa yang ingin kamu katakan saat presentasi? Jika lupa, improve sendiri, Kak. Improve dengan cara seperti yang saya bilang tadi, yang ada di pikiran kita yang bisa kita jabarkan. At least sebisanya kita bisa memberikan jawaban tersebut, walaupun sebenarnya jawaban tersebut mungkin tidak make sense ataupun tidak tepat, tapi sebisa mungkin bisa kita jawab dengan baik gitu, Kak.
Apakah itu merupakan tantangan bagi kamu? Tentu. Tentu ya. Kemudian, how do you think other student in your lecturation in class when you make a mistake? Bagaimana reaksi teman kamu dan dosen saat di kelas ketika kamu melakukan kesalahan? Bagaimana reaksi mereka saat kamu melakukan kesalahan? Mungkin mereka bingung ataupun kayak tidak paham gitu ya, kayak ini jawabnya apa gitu kan, mereka tidak paham apa yang dia bicarakan gitu, mungkin reaksinya kayak kebingungan, terus juga kayak mungkin kayak apa ya reaksinya, Pokoknya bingung iya, gitu. Kemudian kalau dosen gimana reaksinya biasanya? dosen mungkin juga bingung karena kita juga tidak bisa menyampaikannya dengan baik. Gimana, apakah menurut kamu itu tantangan? Bagaimana kamu mengatasinya gitu dengan reaksi teman-teman kamu seperti itu? Tentu itu pasti tantangan karena sulit ya untuk bisa memberikan pemahaman kepada yang lain tuh sulit. Jadi solusinya paling ya dengan memberikan jawaban yang bisa dipahami lah, bisa dipahami. Mencoba bisa memberikan jawaban yang bisa dipahami semuanya, apalagi dosen kan. Ya, coba memperbaiki gitu ya. Iya, mencoba memperbaiki dengan berpikir ulang gitu. Gimana bisa semuanya itu paham dengan apa yang akan kita bicarakan, apa yang akan kita jawab. Oke, terima kasih untuk interview hari ini. Kakak kira cukup untuk jawabannya. Terima kasih banyak.